Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Vincentus Christian Nathanael. Sekarang ini saya sedang berada di Lawang Sewu. Ya, di belakang saya ini merupakan bangunan Lawang Sewu yang ada di Semarang. Nah, ingin tahu kelanjutan video saya kali ini? Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Nah, oke teman-teman, sekarang saya berada di Gedung Lawang Sewu. Bangunan Lawang Sewu awalnya merupakan kantor pusat perusahaan kereta api swasta Netherlands Indies Spoorweg Maskapai atau NISM. Penamaan Lawang Sewu merupakan julukan dalam bahasa Jawa yang berarti pintu seribu, sebagai penggambaran karena memiliki jumlah pintu yang sangat banyak di dalam bangunan ini, teman-teman. Bangunan ini didesain oleh arsitek terkenal dari Belanda, yaitu Prof. Klein Kramer, dan B.J. Undang. Pelaksanaan pembangunan dimulai 27 Februari 1904 dan selesai pada bulan Juli 1907. Bangunan pertama yang dikerjakan adalah kantor percetakan tiket dan bangunan utama. Dan ini merupakan bangunan percetakan tiket. Dan sementara bangunan utama adalah bangunan yang ini ya teman-teman. Jadi jangan salah, ini merupakan bangunan utama, tapi ini merupakan bangunan yang dibangun yang kedua. Untuk bangunan pertama kali yang dibangun merupakan bangunan ini, yaitu bangunan percetakan tiket. Kemudian baru dibangun bangunan utama yang bisa dilihat dari jalan raya itu ya teman-teman. Di bangunan utama terdapat kaca patri yang menawan buatan seniman J.L. Schouten dari studio Prinsenhof di Delft. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, bangunan utamanya sungguh kental sekali dengan arsitektur Belanda. Nah, setelah dipergunakan beberapa tahun, perluasan kantor dilaksanakan dengan membuat bangunan tambahan di sisi timur laut mulai pada tahun 1916 sampai 1918. Semasa pendudukan Jepang, bangunan Lawang Sewu digunakan sebagai kantor Ryukyu Shokugyo atau Jawatan Transportasi Jepang. Nah, ini merupakan bangunan tambahannya ya teman-teman, atau bisa dibilang bangunan yang ketiga. Jadi bangunan pertama adalah bangunan percetakan tiket, kemudian yang dibangun selanjutnya adalah bangunan utama ini, dan yang ini merupakan bangunan tambahan atau bisa dibilang bangunan baru yang terakhir dibangun. Bisa dilihat ya teman-teman, sedikit ya bisa dibilang sedikit berbeda ya. Kalau ini terkesan lebih mendekati ke era-era modern ya teman-teman. Kalau yang bangunan utama ini, kalau menurut saya itu lebih ke nuansa Belandanya lebih kental ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang saya berada di salah satu ruangan dari bangunan utama Lawang Sewu. Dan di sini merupakan bangunan yang berisi tentang, bisa dibilang menggambarkan seperti apa museum kereta api di Ambarawa ya teman-teman. Mari kita lihat sama-sama menggunakan kamera belakang. Nah, yang pertama ini ya teman-teman, merupakan miniatur dari museum kereta api Ambarawa. Bisa kalian lihat arsitekturnya ya seperti ini teman-teman. Museum Ambarawa itu, sini juga ada beberapa gerbong.
Nah, dan ini merupakan lokomotif E1060 atau biasa dipanggil Mak Hitam. Lokomotif ini merupakan lokomotif gigi ya teman-teman, untuk pegunungan. Bisa kalian lihat itu ada tambahan rel di tengah itu. Nah, itu merupakan rel gigi. Dan di sini juga ada miniatur dari kereta-kereta zaman dahulu ya teman-teman, untuk menggambarkan seperti apa kereta api pada masa lalu. Dan ini merupakan gerbong yang digunakan kereta wisata Mak Hitam di Sawah Lunto ya teman-teman. Dan sekarang Sawah Lunto telah buka kembali. Ya, semoga saya dapat ke sana ya teman-teman. Doakan saja, kalau ada waktu saya akan ke sana dan buat video di sana. Dan tidak lupa yang paling saya bikin menarik ya ini teman-teman. Dari dulu miniatur lokomotif uap. Dan ini merupakan DD52, lokomotif favorit saya, lokomotif uap. Mantap. Nah, ini dia teman-teman, gambaran ketika kita berwisata ke Ambarawa ya teman-teman. Bisa kita lihat. Wow. Dan inilah dia museum, foto-foto dari Museum Gerapi Ambarawa ya teman-teman. Nah, ini merupakan bagian peronnya. Dan untuk informasi ya teman-teman, stasiun Ambarawa merupakan salah satu stasiun pulau yang ada di Indonesia. Kenapa disebut stasiun pulau? Karena stasiun Ambarawa berada di sebelah kanan dan kirinya terhimpit oleh rel kereta api teman-teman. Sebelah kiri ada rel, sebelah kanan ada rel, dan stasiunnya berada di tengah-tengah. Nah, itulah yang disebut dengan stasiun pulau. Stasiun pulau ya sama seperti stasiun Gambringan, maaf teman-teman, maksud saya stasiun Brumbung itu juga merupakan stasiun pulau. Dan ini merupakan lokomotif gigi, uap gigi yang masih beroperasi teman-teman, yaitu B2502 dan B2503. Lokomotif ini memiliki julukan ya teman, Bobo dan Boni. Telah berusia 147 tahun. Siapa yang usianya lebih tua dari itu boleh bilang di komen ya teman-teman. Dan ini merupakan salah satu lokomotif yang dihidupkan kembali oleh Museum Ambarawa, yaitu lokomotif uap B5112. Bisa kita lihat ya teman-teman, foto-foto proses penghidupan kembali lokomotif ini, yang dulunya hanya digunakan untuk foto-foto atau monumen saja, sekarang bisa digunakan kembali B5112. Bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, teman-teman, bisa kalian lihat ya teman-teman, betapa antusiasnya pengunjung datang ke sini. Dan kalian kalau ke sini tidak perlu khawatir kalau haus atau lapar, karena tersedia berbagai gerai makanan dan minuman ya teman-teman. Dan jika kalian ingin menyumbangkan lagu, kalian juga bisa teman-teman. Di sana ada pemain musik yang siap mengiringi Anda jika Anda ingin menyumbangkan lagu ya teman-teman. Nah, mari kita mencoba ke bangunan tambahan yang berada atau
bangunan ketiga lah ya, jika dilihat dari urutan pembangunannya. Oke teman-teman, sekarang saya berada di gedung yang ketiga, atau gedung biasa disebut gedung C, atau gedung yang terakhir dibangun pada kompleks bangunan Cagar Budaya Lawang Sewu. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini juga memiliki banyak sekali pintu-pintu ya teman-teman. Dan untuk ruangannya di sini masih bisa dibilang kosong ya teman-teman. Nah, saya akan tunjukkan ke salah satu ruangan. Nah, di salah satu ruangannya teman-teman masih kosong, benar, belum ada isinya. Jadi kita bisa foto seperti ini teman-teman. Wah, seperti lorong-lorong waktu ya teman-teman. Dan di sini tentunya jika ada musik-musik tidak akan sepi ya teman-teman. Bisa kita lihat itu pada joget-joget semua ya teman-teman. Mantap sekali. Sambil menghibur diri, sambil berlibur ya teman-teman. Ya, apa salahnya seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke ruangan selanjutnya, yaitu di gedung A ya teman-teman, atau gedung percetakan tiket yang ada di sebelah sini teman-teman. Oke, kita bertemu di situ lagi ya teman-teman. Nah, sekarang saya sudah berada di gedung yang terakhir ya teman-teman, yaitu gedung percetakan. Di sini terdapat tuas dalam persinyalan mekanik, yaitu tuas Welsel Alkmaar. Dan ini juga ya teman-teman, Welsel Alkmaar. Mantap sekali. Masih terawat ya teman-teman. Apakah bisa? Saya coba ya teman-teman. Sekat Welsel kita buka. Masih bisa lancar teman-teman. Terkunci, mantap, masih bisa teman-teman. Dan di sini juga ada contoh-contoh benda yang digunakan untuk membangun bangunan ini ya teman-teman. Di sini ada batu bata berlubang teman-teman. Batu bata berlubang. Dan tentu saja di dalam sebuah bangunan tidak hanya batu bata yang digunakan, tentu saja kita membutuhkan atap, dan atap itu menggunakan genteng. Untuk genteng orisinil itu yang ini ya teman-teman, genteng setengah lingkaran. Dan yang kalau teman-teman lihat yang genteng segitiga seperti ini itu replika ya teman-teman, atau seperti yang biasa kita lihat di rumah-rumah zaman sekarang. Nah, ini yang asli, ini juga asli, orisinil. Dan juga genteng yang orisinil juga teman-teman. Seperti itulah isi dari gedung yang ketiga yang saya datangi kali ini teman-teman. Nah, pasca kemerdekaan tahun 1945 menjadi kantor eksploitasi tengah DKA-RI atau Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Pada tahun 1946 dipergunakan sebagai markas tentara Belanda, sehingga kegiatan perkantoran DKA-RI dipindah ke bekas kantor di Sustermarket. Saat ini kantor PT KAI Dap 4 Semarang. Setelah pengakuan kedaulatan RI tahun 1949, Lawang Sewu digunakan Kodam 4 Diponegoro pada tahun 2009. Dilaksanakan restorasi oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Pada 5 Juli 2011 dilakukan peresmian Purna Pugar Cagar Budaya Gedung A Lawang Sewu. Historic Building Lawang Sewu telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya
berdasarkan surat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM 57 garis miring PW 007 garis miring MKP garis miring 2010 dan surat keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 344 garis miring M garis miring 2014 dan terdaftar di Registrasi Nasional Cagar Budaya dengan nomor RNCB 2015.0713.0000030. Dan di depan Lawang Sewu ini terdapat monumen lokomotif C23, lebih tepatnya C2301. Ya, begitulah teman-teman perjalanan saya di Lawang Sewu kali ini. Nah teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan paling penting jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Siapa yang setuju kita nanti ke Museum Kereta Api Ambarawa, jangan lupa like yang banyak ya teman-teman. Sampai jumpa.